Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Melly Nihayatul Mughfirah, dan teman-teman saya yakni Puput Yulia Putri, Siti Nurmadina, Muhammad Badrut Tamam, Lailatul Fauziyah, Aruni Fatimatuz Zuhriya, Ahmad Hakim Mustafa, dan terakhir Abdurrahman Fakih. Langsung saja, poin yang pertama yang perlu kita bahas ialah pengertian probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Probabilitas adalah bilangan yang menunjukkan peluang atau kesempatan sesuatu kejadian akan terjadi. Nilai probabilitas berada di antara 0 sampai 1. Nilai tersebut bisa dideskripsikan dalam bentuk desimal atau bilangan pecahan. Jika probabilitas semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa semakin tidak mungkin kejadian tersebut akan terjadi. Jika probabilitas semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin pasti kejadian tersebut terjadi. 3 kata kunci dalam teori probabilitas yaitu ada eksperimen, ada hasil, dan terakhir ada kejadian. Eksperimen adalah suatu proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa pengamatan yang mungkin terjadi. Yang kedua, hasil tertentu dari suatu eksperimen. Yang terakhir, kejadian adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil dari suatu eksperimen yang diobservasi. Contohnya, eksperimen lempar dadu. Hasilnya muncul mata dadu 1, 2, 3, sampai 6. Kejadiannya mengamati mata dadu genap dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu pendekatan untuk menetapkan probabilitas. Probabilitas terbagi menjadi 3 macam, yaitu probabilitas klasik, probabilitas empiris, probabilitas subjektif. Probabilitas klasik adalah berdasarkan pada asumsi bahwa hasil outcomes dari suatu eksperimen adalah dengan kemungkinan yang sama. Probabilitas empiris, probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi merupakan bagian dari beberapa kali suatu kejadian yang sama pada waktu lampau. Dan yang terakhir, probabilitas subjektif. Konsep tersebut bahwa probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi diperoleh berdasarkan informasi atau opini apapun yang dimiliki pada saat itu. Aturan khusus dalam aturan untuk menghitung probabilitas. Itu aturan penjumlahan. Aturan khusus dalam penjumlahan aturan ini hanya bisa digunakan jika kejadian pada eksperimen saling lepas. Artinya, jika suatu kejadian terjadi, maka tidak mungkin ada kejadian yang lain yang terjadi pada waktu bersamaan. Syarat untuk kejadian A dan B pada eksperimen saling lepas adalah A irisan B sama dengan bukan 0. Jika kejadian A dan kejadian B saling lepas, maka probabilitas bahwa satu atau lebih kejadian terjadi adalah jumlah dari probabilitas masing-masing kejadian, atau secara matematis ditulis PA atau B sama dengan PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Contoh, sebuah dadu dilemparkan, maka berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3 atau mata dadu bilangan prima? Jawab A. Munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3, yaitu 6, 4,
dengan PA sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. B. Munculnya mata dadu prima yakni 2, 3, 5 dengan PB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 penyelesaian. Maka PA gabungan B sama dengan PA lah PB sama dengan 1/3 tambah 1/2 sama dengan 5/6. Maka dengan demikian probabilitas munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3 atau mata dadu bilangan prima adalah 5/6. B. Aturan umum dalam penjumlahan. Aturan ini digunakan jika kejadian pada eksperimen tidak saling lepas, artinya suatu hasil muncul paling sedikit pada dua kejadian yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Jika kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas, berarti bisa jadi terdapat hasil yang muncul pada kejadian A dan muncul juga pada kejadian B. Maka probabilitas bahwa A atau B terjadi secara matematis tulis dengan P A atau B sama dengan PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Dengan PA irisan B merupakan probabilitas suatu hasil yang bisa muncul pada kejadian A dan kejadian B. PA irisan B disebut juga sebagai joint probability, yaitu jika dua kejadian terjadi bersamaan. Contoh, sebuah dadu dilemparkan, maka berapakah probabilitas munculnya mata dadu genap atau mata dadu bilangan prima? Jawab A. Munculnya mata dadu genap sama dengan 2, 4, 6 sama dengan PA sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B. Munculnya mata dadu prima 2, 3, 5 sama dengan PB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Penyelesaian 1. Perhatikan 2 muncul pada kejadian A dan pada kejadian B, sehingga PA irisan B sama dengan 1/6. Maka PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan 1/2 tambah 1/2 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Dengan demikian probabilitas munculnya mata dadu genap atau mata dadu bilangan prima adalah 5/6. Oke, selanjutnya yaitu aturan perkalian. Aturan khusus dengan perkalian hanya bisa digunakan jika kejadian yang muncul pada eksperimen saling bebas, artinya kemunculan suatu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas dari kemunculan kejadian lainnya. Misalnya, ketika kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi, maka apakah kejadian A mempengaruhi probabilitas kejadian B untuk terjadi? Jika tidak, maka probabilitas dari A dan B adalah dengan mengalihkan probabilitas masing-masing kejadian A dan B. Secara matematis dituliskan P besar P dalam kurung A dan B sama dengan P A B sama dengan P dalam kurung A kali P kurung B. Syarat kejadian A dan B saling bebas nanti bisa dilihat pada makalah yang kita bikin. Selanjutnya yaitu tadi yang A aturan khusus dalam perkalian, sekarang yang B aturan umum dalam perkalian. Digunakan jika kejadian pada eksperimen tidak saling bebas, artinya ketika kejadian B terjadi setelah kejadian A dan A berpengaruh pada probabilitas kejadian dari kejadian B. Aturan umum dalam perkalian adalah dengan P, B atau A adalah probabilitas terjadinya kejadian B setelah kejadian A terjadi. P dalam kurung B garis miring A disebut juga sebagai conditional probability, yaitu nilai probabilitas tergantung pada kondisi apakah kejadian A sebelum terjadinya kejadian B. Berdasarkan rumus di atas, maka conditional probability secara matematis dapat ditulis
P dalam kurung BA sama dengan P A B garis bawah ya, garis dibagi P dalam kurung A. Lanjut ke materi sebelumnya, yaitu tentang aturan komplement. Ini digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian untuk terjadi dengan cara mengurangkan probabilitas dari suatu kejadian untuk tidak terjadi dari satu. Maksudnya, suatu kejadian terjadi dan suatu kejadian tidak terjadi jelas merupakan hal yang saling lepas, sehingga jumlah probabilitas dari terjadinya suatu kejadian dan probabilitas tidak terjadinya suatu kejadian itu adalah 1. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Oke, yang selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah suatu tabel yang digunakan untuk mengelompokkan sampel pengamatan sesuai dengan 2 atau lebih karakteristik yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, formulasi perkalian. Jika ada M, cara untuk melakukan sesuatu, dan jika ada N, cara untuk melakukan sesuatu lainnya, maka ada M kali N untuk melakukan keduanya. Banyak cara pengaturan M kali N. Prinsip ini dapat diperjelas jika ada lebih dari 2 kejadian. Formulasi perkalian diaplikasikan untuk menemukan banyaknya cara pengaturan yang mungkin untuk 2 atau lebih dari. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah formulasi permutasi. Nah, di sini saya sudah menulis permutasi. Apa sih permutasi itu? Yaitu permutasi itu digunakan untuk mengaplikasikan bagaimana cara kita menentukan berapa banyak kemungkinan cara pengaturan jika itu dalam satu grup atau kelompok. Dan di sini kita tekankan bahwa permutasi ini yaitu memperhatikan urutannya. Nah, permutasi dia memperhatikan urutannya. Jadi di sini itu bagaimana memperhatikan urutan maksudnya? Di sini maksudnya dia itu adalah seperti A B itu tidak sama dengan BA. Nah, meskipun dia itu sama-sama terdiri dari A sama B, tapi AB itu tidak sama dengan BA. Seperti contohnya adalah 12 itu tidak sama dengan 21. Ya kan teman-teman? Meskipun dia itu terdiri dari angka bilangan yang sama yaitu 1 dan 2, akan tapi jika dia 12 satunya di depan dan 21 duanya di depan itu menjadikan dia itu tidak sama. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menghitung formulasi? Apakah ada rumusnya? Ada teman-teman. Jadi bagaimana rumusnya? Jadi kita tulis di sini adalah P itu adalah permutasi dengan unsur N, unsur R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, oke, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, jadi di sini saya membuat contoh. Contohnya adalah saya membeli sebuah televisi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu adalah 3 bagian. Nah, di sini saya harus merakit 3 bagian itu ke dalam 3 lokasi yang berbeda. Nah, jadi di sini bisa kita hitung berapa sih kemungkinan cara pengaturan televisi tersebut dengan cara rumus tadi. Jadi permutasi NR. Nah, N sama R. N tadi sudah kita dapatkan di dalam bagian televisi. Kita mendapatkan 3 bagian televisi. Jadi N-nya adalah 3 dan 3 lokasi yang berbeda itu disebut R. Jadi N-nya adalah 3, R-nya adalah juga 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Permutasi unsur N, unsurnya 3, R-nya juga 3, sama dengan N faktorialnya adalah 3 faktorial per N min R, 3 min 3
faktorial. Teman-teman tahu lah ya faktorial itu apa? Faktorial itu adalah perkalian mundur, bisa dikatakan seperti itu, sampai dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 sama dengan 0, jadi adalah 0 faktorial. Bagaimana menghitungnya? Sama dengan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial adalah 1. Jadi di sini kita dapatkan 6 per 1, hasilnya adalah 6 cara kemungkinan pengaturan televisi tadi. Ada lagi satu cara, yakni menggunakan diagram. Di sini kita mengambil contoh yang sama, yakni ketika saya mempunyai sebuah televisi dengan 3 bagian yang harus saya rakit ke 3 lokasi yang berbeda. Nah, di sini saya perumpamakan 3 bagian dengan sebutan A, B, dan C. Nah, di sini saya sudah menggambar, yakni ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Karena A adalah di awal, B di tengah, dan C yang terakhir, maka di sini saya akan menulis yang pertama kali adalah A. Ini A. Lalu yang setelah A adalah B. Lalu dilanjutkan C yang terakhir. Setelah itu saya akan menulis sesuatu yang berbeda di sini, yaitu A sudah. Karena B sudah dipakai, maka kita pakai C. Tidak apa-apa karena yang awal sudah kita tulis di depan tadi. Setelah A, C, lalu baru B. Begitu pula yang selanjutnya. Setelah A, maka kolom pertama kita tulis B di sini. Setelah B, kita tulis A karena A itu adalah yang pertama. Setelah A adalah C. Di sini seperti itu, karena A sudah dipakai, maka kita nulis C, B, C, lalu A. Begitu juga di kolom yang terakhir, yaitu C. Kita menulis A dulu karena A awal, lalu B. Setelah C, A, B, lalu C, lalu B, baru A. Nah, di sini kita mendapatkan hasil teman-teman apa? A, B, C, A, C, B, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Dan di sini kalau kita jumlah adalah ada 6 bagian seperti tadi, jadi jumlahnya adalah sama-sama 6 cara pengukuran seperti itu. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Kombinasi ditulis dengan lambang C. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Contoh pertama, bila N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial buka kurung 4 dikurangi 2 tutup kurung faktorial, sehingga menjadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dijabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 kali 2 faktorial, sehingga 2 faktorial dengan 2 faktorial dapat dicoret sehingga hasilnya 6. Contoh kedua, dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli mesin dan 3 orang ahli elektronika. Buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Langkah yang pertama, 4 kombinasi 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial buka kurung
4 dikurangi 1 tutup kurung faktorial menjadi 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial yang hasilnya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial buka kurung 3 dikurangi 2 tutup kurung faktorial menjadi 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3. Sehingga banyaknya jenis juri yang dapat dibentuk adalah 4 kali 3 sama dengan 12 jenis juri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.